قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di hadis kesekian. Sekarang di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, tentang doa di akhir salat. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Kalimat Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira itu ya. Betul ibu-ibu? Ya. Salat witir gimana? Salat witir? Ini berbeda hadisnya. Doa setelah tasyahud akhir kan? Itu apa? 129. Di situ gimana hadisnya? Hadis apa di situ? 129. Ya itu sekarang kan? Iya benar. Hadis ke 129. Ya. Kok di saya 119 ya. Oke, hadis 119 di buku saya. An Abdullah bin Amr bin Al-As an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Silakan dibaca terjemahannya. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah doa yang bisa aku panjatkan dalam salat. Nabi bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Oleh karena itu ampunilah aku dengan ampunan yang berasal dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ini hadis yang sangat agung dan doa yang sangat penting bagi semua dari kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta duduknya jangan duduk yang sila aja, duduk sila, jangan kayak gitu duduknya, jangan ngangkang kayak gitu, duduk sila. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta dari Nabi SAW untuk diajarkan suatu doa agar bisa dia berdoa dengan doa itu di salatnya. Maka Nabi SAW pun kemudian menunjukkan dan membimbing beliau agar doa dengan doa yang ini, yang akan kita bahas nanti insyaallah. Karena doa ini mencakup sebab-sebab untuk dijawabnya doa tersebut. Apa sebab dijawabnya doa? Di antara sebab dijawabnya doa ada di hadis ini, ada di doa ini, yaitu i'tiraf bizulm al-katsir. Yang pertama, mengakui sudah banyak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi di antara sebab yang menguatkan pengabulan doa, yang pertama i'tiraf, yaitu ngaku kesalahannya apa, atau secara global ngaku dengan jujur sudah banyak berbuat salah. Itu pertama. Kedua, sebab dikabulkan doa yang ada di doa ini, mengesahkan Allah dalam urusan ampunan, rahmat,
dan kebaikan, mengesahkan Allah dalam urusan ampunan, rahmat dan kebaikan. Itu ada di kalimat wala yaghfiru dzunuba illa anta. Juga kalimat warhamni, faghfirli warhamni. Jadi dua hal yang menjadi sebab dikabulkannya doa, sangat kuat dikabulkannya doa. Pertama, mengakui kesalahan diri. Jadi kalau misalnya kita mau lebih dikabulkan doanya, kita akui hal-hal yang rendah dan salah dari diri kita, baik global, seperti misalkan ya Allah saya banyak salah ya Allah gitu. Atau mungkin bisa sebutkan apa kesalahannya, tapi semua itu harus dilakukan dengan jujur kepada Allah. Makanya doa Nabi Yunus alaihissalam seperti apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim. Para ini nabi loh. Mengaku dirinya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jawab doanya. Padahal secara logika itu kalau manusia tidak akan mampu untuk menolong Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Allah taala menjawab doanya karena lafal itu ada pengakuan. Jadi mengakunya seseorang di hadapan Allah itu akan membuat banyak kebaikan insyaallah. Sebagaimana orang tua ya, orang tua terhadap anaknya. Kalau anaknya itu ngaku, anaknya salah, Bu saya salah, Pak saya salah misalnya. Itu luluh hati ibu bapaknya. Dan Allah Ta'ala lebih penyayang terhadap hambanya daripada hamba disayang oleh orang tuanya sendiri. Itu Allah lebih penyayang. Ya itu pertama. Pak Agung nangis ya Pak Agung, Masya Allah. Dari tadi tisu banyak dihabisin nangis. Semoga Allah sembuhkan. Ya, Masya Allah. Terharu banget Pak Agung sama hadis ini. Masya Allah. Taib. Kedua penyebab apa? Penyebab dikabulkan doa. Yang kedua apa? Mengesahkan Allah. Dari segi apa? Pengampunan, kebaikan, rahmat. Jadi menyebut pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, bahwasanya engkau satu-satunya yang begini, engkau satu-satunya yang maha kaya, engkau satu-satunya yang maha pengampun dan seterusnya. Pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terkandung pada doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan juga yang ketiga, ditambah yang ketiga. Hal ketiga yang membuat doa itu terkabul dalam lafal ya. Yang ketiga, bertawasul dengan nama atau sifat Allah. Bertawasul dengan nama atau sifat Allah. Dengan menyebutkan nama Allah dalam doa kita, sertakan nama-nama Allah dalam doa kita. Atau bertawasul dengan sifat Allah, sebutkan sifat Allah yang relevan dengan permintaan kita. Seperti kita mengatakan ya Allah engkau maha pengampun, ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim itu dua nama Allah yang mengandung dua sifat yang sempurna, sifat pengampunan dan sifat memberi rahmat. Nah, dua ini sifat nama dan sifat Allah. Ketika disebut dalam doa kita, maka itu memperkuat doa kita agar terkabul. Begitu. Jadi yang ketiga, ya, menyebutkan nama atau sifat Allah atau tawassul dengan nama atau sifat Allah. Itu yang membuat doa kita makin terkabul. Maka semakin kita mengilmui nama-nama dan sifat Allah, ngerti maknanya betul-betul dan terbiasa untuk merefleksikan konsekuensi dari nama atau sifat Allah ke kejadian atau ke suatu bagian dari alam, kita melihat sesuatu kemudian kita kaitkan dengan salah satu atau beberapa sifat Allah Ta'ala tentangnya. Misalnya kalau kita melihat pemandangan indah, maka kemudian kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala maha indah. Kita melihat kejadian yang ada hikmahnya, kemudian kita mengingat Allah Ta'ala Al-Hakim maha bijaksana. Ya, kemudian melihat orang miskin dan fakir atau orang sakit, kemudian kita mengingat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya atau Allah maha penyembuh dan seterusnya. Maka
terbiasa mentadaburi dan merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu, membuat doa-doa kita itu penuh dengan tawassul terhadap nama dan sifat Allah. Begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, terindah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Jadi dianjurkan untuk doa menyebut nama-nama Allah. Kan banyak nama Allah. Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Wahhab, ya, Al-Mannan, dan seterusnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Taib, kemudian penjelasan atau faidah dari hadis ini, atau penjelasan dulu kalimat per kalimat. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri dengan kezaliman yang banyak. Saya telah menzalimi diri saya sendiri dengan kezaliman yang banyak. Masya Allah. Udah pulang, Pak? Alhamdulillah. Ini pengakuan, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang katsir, kezaliman yang banyak. Dan hendaknya ini lafal ketika membacanya di salat, yaitu sebelum salam, ya, hendaknya betul-betul mengakui gitu loh. Hatinya juga mengakui akan kezaliman yang dia lakukan, ngakuin di hadapan Allah. Jadi bukan sebatas di lisan, ya, bukan sebatas di lisan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi cuma Allah yang mengampuni dosa. Cuma Allah yang mengampuni dosa. Adapun dosa yang terkait dengan muamalah, korupsi atau mencuri atau menzalimi orang, merampas hak orang, maka itu butuh pemaafan atau penghalalan agar beres urusan. Maka kalau dia taubat pun tapi enggak mau untuk mengembalikan hak orang yang telah dia rampas, maka belum diampuni. Ya. Nah, tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah saya dengan pengampunan dari sisimu. Jadi benar-benar mengesahkan Allah dari segi pengampunan. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pakai ini aja, pakai itu aja enggak apa-apa. Baik, syukran. Warhamni, dan berikanlah saya rahmat, selampunan rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, kita lihat di sini ya, para ibu-ibu, para bapak-bapak. Ini kalimat luar biasa semua dari awal sampai akhir. Bisa diucapkan sebelum salam. Dan bisa diucapkan di doa-doa lainnya kita. Kapanpun kita berdoa, sebutkan ini. Jadi salah satu doa yang saya pribadi mengandalkannya selalu, hampir di setiap sesi doa, walaupun di luar sholat. Karena kalimat ini luar biasa. Biasanya saya sematkan di awal-awal, karena ketika kita doa terus melakukan pembersihan dengan minta ampunan dulu, itu sangat bagus. Ya, pengakuan kezaliman, pengakuan dosa, kemudian minta ampun, minta rahmat dari Allah, kemudian menyebut dan memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia. Nah, itu sangat baik. Baik, kemudian kita lanjut ke faedah hadis ini. Yang pertama, dianjurkannya berdoa dengan doa ini dalam salat. Ya. Berdoa dengan doa ini dalam salat, yaitu kapan? Ya, sebelum salam. Bisa juga kalau mas sujud, ya bisa juga, silakan. Kalau mau doa ini di saat sujud, silakan. Kemudian faedah berikutnya,
Setiap pendoa hendaklah memulai doa dengan pengakuan akan kelemahan, kekurangan, dan kezaliman diri sendiri. Hendaknya setiap pendoa membuat opening doanya dengan pengakuan akan apa? Ya, kelemahan, kekurangan, dan kezaliman diri sendiri. Kemudian memuji Allah yang maha sempurna dengan segala asma dan sifatnya. Orang-orang sufi, sufi dan yang mengikuti sufi itu banyak mengikuti, banyak menyanyikan atau mendendangkan syair Abu Nawas. Ya, gimana syair Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbi azimi, kalau enggak salah. Terus dinyanyiin. Mau saya nyanyiin enggak? Enak loh. Mau dinyanyiin enggak? Siapa? Atar Uwais. Ini siapa namanya ini? Ammar. Ilahi lastu, enggak usah dinyanyiin ya, karena ini live enggak enak ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya gitu. Ya. Saya enggak pantas ke surgamu ya Allah. Tapi saya kalau ke neraka juga enggak kuat ya Allah. Enggak. Kata orang Inggris, so where do you go? Mau kemana antum? Balik ke bumi enggak mungkin. Tapi sebagian orang sufi itu mereka mengatakan ini justru bait syair ini menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah. Tapi bait syair ini tuh nggak ada sunnahnya seperti ini. Kita emang wajib tawadu di hadapan Allah, betul. Kita memang sebenarnya kalau dibilang pantas itu banyak ketidakpantasan kita untuk masuk surga karena banyak salah. Tapi nggak ada sunnahnya kita untuk mengklaim diri seperti itu. Ya. Kalau berikutnya fahabli taubata waghfir li dzunubi, itu silahkan. Ya Allah, terimalah taubat saya dan ampunilah saya dosa-dosa saya. Sesungguhnya fa innaka ghafirudz dzanbil azimi, sesungguhnya engkau Maha pengampun dosa yang besar. Itu ada kalimat bagus. Yang pertama ya jangan. Ya ganti aja dengan doa ini sebenarnya udah cukup. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang harus diamalkan, itu yang harus sering-sering dijadikan sebagai zikir dan doa kita. Tapi di masjid-masjid, coba ditanya masjid-masjid yang pakai toa masjid yang sebelum subuh antara azan dan qomat, kadang-kadang kan ilahi ilas gitu. Sambung nggak usah. Ya nanti takutnya ada yang motong, terus dikira dai sunnah nyanyi gitu nanti. Ya jadi kalau kita tanya ke beberapa dari saudara kita kaum muslimin yang mereka suka zikir di toa masjid, terus pakai itu ilahi lastu lil firdausi ahla, kan nadanya seperti itu, nadanya tuh agak keindonesiaan gitu. Jadi banyak yang senang karena tradisionalis ya. Tapi coba kalau kita tanya doa ini di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Pak tahu nggak doa yang dari Nabi mirip makna dengan itu dan lebih afdol jauh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wah nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya. Saya tahunya wali azimi sultanik gitu, saya tahunya. Ya, saya nggak tahu. Giliran yang sunnah nggak pernah tahu. Padahal ini di Bukhari Muslim. Tapi giliran yang diada-adakan, dibuat-buat oleh individu biasa, bahkan Abu Nawas itu juga bukan ulama, hanya penyair jenaka dan cerita-ceritanya banyak mengandung
sisi teka-teki yang multi tafsir gitu. Belum tentu benar juga riwayatnya. Itu yang dipakai. Ya. Doa asghil juga begitu. Tahu doa asghil enggak, Bu? Tahu doa asghil, Pak Agung? Sebagai mantan masa enggak tahu? Doa asghil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo terusin, Sob. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Tahlilan dah udah. Awalnya memang salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Oke, salawat. Terus ada susupan. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Bil zalimin. Apa ini namanya doa asghil? Udah pernah, masa belum pernah saya jelasin di sini? Belum? Padahal nggak penting loh ini. Tapi sering kita dengar. Dan banyak orang ngira itu, wah doa ini dari Nabi. Enggak. Salawatnya iya silakan salat, tapi wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Gitu. Itu kalimat buatan homemade ya. Produksi buatan ya. Wa ashghilil zalimin bil zalimin artinya buatlah orang zalim sibuk sama orang zalim. Itu arti wa'as. Kan ashghil artinya make them busy gitu. Buat mereka sibuk. Orang zalim sibuk sama orang zalim bertengkar. Ya Allah, buatlah orang zalim-zalim itu pada bertengkar satu sama lain. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah kami dari antara mereka dengan selamat gitu. Selamatin kami supaya enggak bareng mereka gitu. Bagus sebenarnya. Makanya doa-doa ini bagus buat tahun-tahun politik. Iya. Menjelang pilkades, pemilu, wah itu bagus tuh. Biar pada sibuk. Kita nggak usah ikutan gitu. Tapi doa ini kan nggak ada di hadis Nabi, terus dinadakan, kemudian jadi bahan tahlilan, kemudian antara azan dan iqamah dibaca. Pas lagi pengajian biasanya ini jadi bacaan. Ya di radio juga sering dari dulu. Ya, padahal ini asli selawat, tapi disusupi di dalamnya doa-doa sisipan. Ini yang dihafal dan yang mengucapkan belum tentu paham artinya. Kemudian giliran doa yang ini, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar. The best human in the world gitu Nabi SAW mengajarkan doa ke the best Muslim after Rasulullah gitu loh. After para nabi, setelah para nabi. Orang terbaik setelah para nabi siapa? Abu Bakar. Nabi terbaik mengajarkan kepada manusia biasa yang terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Doa ini. Ya. Tapi jujur li, doa ini populer enggak? Enggak. Tuh dia. Lebih populer doa asghil. Lebih populer tembangnya Abu Nawas. Lebih populer Tombo Ati. Enggak usah diterjemahin lagi gitu. Ya. Kalau Tombo Ati antum lebih paham artinya, apalagi orang Boyolali ya. Begitu. Ini menunjukkan sunnah dulunya itu masih terkubur. Nah, ayo kita hidupkan sunnah ini ya. Amalkan sunnah ini, ajarkan ke anak-anak. Oke. Kemudian kita lanjut aja ke hadis berikutnya. Hadis 100 berapa terserah di bukunya, 100 berapa. Ya, kita lanjut. Saya baca dulu bahasa Arabnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Silakan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, setelah diturunkannya ayat
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka tidaklah Rasulullah SAW sholat, melainkan beliau mengucapkan, Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Dalam lafaz lain, Rasulullah SAW saat ruku dan sujud banyak mengucapkan, Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Selesai. Udah. Oke. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana saat itu turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan surat An-Nasr ini turun tidak lama sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ajaibnya ketika ditafsir para sahabat menafsirkan surat An-Nasr yaitu tentang Fathu Mekah. Tapi Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat ini, beliau mengatakan ini tanda-tanda enggak lama lagi Nabi wafat. Subhanallah. Pada kaget sahabat lainnya. Dan ternyata benar memang ini diantara surat terakhir komplit yang turun, ya. Nah, jadi turunnya surat An-Nasr ini muadzin biwafatih, yaitu sebagai pemberitaan akan wafatnya Nabi enggak lama lagi. Enggak lama di sini mungkin berapa waktu nanti ya, enggak langsung berapa jam kemudian, bukan, tapi antisipasi aja dan bersiap-siap saja. Maka dalam hadis atau riwayat lain Nabi SAW yata'awwal as-surah bil amal. Nabi SAW kemudian mempraktekkan isi surat ini. Karena isi surat ini apa? Istighfar, tasbih, hamdi, yaitu memuji, dan istighfar, minta ampun. Maka kata Allah gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong, ya. Maka terus dengan kenikmatan dan keindahan pemandangan itu, yaitu orang Islam banyak yang orang banyak masuk Islam, disuruh ngapain? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka lakukan 3 hal ini. Pertama, sabbih, bertasbihlah. Kedua, hamdi rabbika, yaitu bertahmidlah, pujilah Allah. Wastaghfir yang ketiga, yaitu minta ampun sama Allah. Nah, kan 3 hal ini. Mensucikan Allah, bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian minta ampun. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya ta'awwalaha. Nabi SAW mempraktekkan itu di ruku' dan sujudnya dengan mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini kan range-nya sama nih, urutannya sama. Yaitu subhanakallahumma rabbana, yaitu fasabbih. Terus bihamdi rabbika wa bihamdik. Wa wastaghfir Allahumma ighfirli. Begitu. Maka kata Nabi SAW di sujud atau ruku'nya, Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan segala puji bagi Engkau. Bihamdik artinya segala puji bagi Engkau. Ya Allah ampunilah saya. Itu 3 hal. Nah, ada faedah lain juga di sini. Nanti secara fikih kita akan pahami hadis ini. Tapi faedah secara tazkiyatun nufus. Seseorang janganlah dia terlalu berbangga dan terlalu gembira dengan achievement. Achievement itu apa ya? Pencapaian, ya sahih. Pencapaian, pendapatan, baik keduniaan bahkan keagamaan. Jangan terlalu berbahagia dengan itu selama kita masih di dunia, melainkan berzikirlah setelah mendapatkan pencapaian itu. Bahkan sampai pencapaian yang dari segi amal soleh gitu. Senang silakan, bahagia silakan, itu bagus. Karena Nabi SAW mengatakan orang beriman itu man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Orang muslim itu adalah orang yang kebaikannya itu membahagiakan dirinya dan keburukan itu membuat resah dirinya. Itu orang beriman tuh.
Tapi standar kebahagiaannya, maksud standar sini bahagia sesuai syariat dan tidak terlalu mengumbarnya atau tidak terlalu merasa hebat dengannya, karena ini semua dari Allah. Dan bahkan justru tetap waspada, jangan sampai menggugurkan amal soleh tersebut dengan ujub, dengan takabur, dengan menghinakan dan seterusnya. Sehingga tetap berzikir. Achievement Nabi SAW di Fatu Mekah apa? Berhasil menjadikan Mekah sebagai negeri Islam. Itu achievement yang sangat tinggi. Kemudian achievement berikutnya, di luar dari persangkaan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa kata Allah? Bertasbihlah kamu, ujilah Allah, dan mintalah ampun sama Allah. Jadi fokus di zikir tetap, bukan fokus mengisahkan kemana-mana, fokus begini, enggak. Karena apa? Karena pertama ini semua dari Allah. Makanya Allah kaitkan semua keindahan ini dari awal, nasrullah wal fatah. Pertolongan ya dari Allah. Jadi bukan Anda melakukan itu secara independen tanpa pertolongan Allah, enggak. Ini semua pertolongan Allah. Bahkan kita bukan apa-apa dan belum jadi apa-apa sebenarnya. Nah gitu. Jadi tetap berzikir ketika kita mendapatkan achievement duniawi yang tinggi, atau Allah Ta'ala berkati kita dengan amal soleh. Dan apapun itu, mau dunia ataupun masalah agama. Ya, maka ingat Allah terus bahwasanya dari Allah, bertasbih, bertahmid, puji Allah dan minta ampun, karena kita nggak tahu, barangkali penghasilan, pendapatan, keilmuan yang Allah Ta'ala berikan ini bisa jadi akan ada ujian yang menganga di hadapan, yang belum tentu kita bisa kuat menghadapinya, sehingga harus butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dari segi tazkiyatun nufus. Kemudian faedah lain dari segi amalan dan tazkiyatun nufus, bolehnya seseorang mengucapkan tasbih subhanallah ketika takjub akan suatu kebaikan, itu boleh. Subhanallah. Ya, subhanallah itu bisa untuk takjub, untuk yang mengherankan, bisa untuk takjub yang menyedihkan, dan bisa juga takjub yang menggembirakan. Subhanallah, gitu kan? Anaknya ranking 1, oh subhanallah, gitu boleh. Tapi tentu wajahnya sumringah ya, jangan anaknya ranking 1, subhanallah, terus istighfar, astagfirullah. Itu kan jadi suuzan anak tuh. Ya. Tapi subhanallah dengan mengkontekskan kebahagiaan. Itu bisa jadi subhanallah, bisa untuk beberapa macam konteks, ya. Begitu. Taib, faedah dari segi fiqih. Faedah dari segi fiqih. Nabi SAW memperbanyak apa? Membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di sujud dan rukuknya. Nah, rukuk dan sujud itu bukan tempat, bukan momentum untuk membaca Quran. Bahkan dimakruhkan di dalamnya membaca Quran. Sebagaimana dalam hadis lain. Ketika rukuk, maka kita diperintahkan untuk menta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, maka itu dalam rangka kita meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya perbanyak doa saat sujud. Nah, Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dihafalkan baik-baik. Dan jangan kutukar dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun esensinya juga serupa, tetapi ini kan doa kafaratul majlis. Ya, salah pas lagi sujud. Tapi insyaallah Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengarnya dan mengabulkan apa yang dia ucapkan. Hanya kalau mau sesuai dengan bagaimana Nabi SAW, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu satu. Faedah berikutnya, pertanyaan, apakah kalimat ini menggantikan kalimat tasbih lainnya? Kalau biasa kita dalam rukuk subhan rabbil azim, dalam sujud subhan rabbil a'la. Taib. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli? Apakah itu sudah memfulfill apa yang mestinya kita baca di rukuk dan sujud?
Ya atau tidak? Apakah ini bisa menjadi substitute untuk doa primer kita atau lafal primer kita? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya. Anda bisa mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sendiri begitu? Maka bisa. Karena apa? Karena Nabi SAW kan menyuruh bertasbih. Dan tasbih itu ada beragam varian. Ada beragam varian tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi ya. Ada beragam varian. Dan di antara variannya ini. Makanya dalam hadis Aisyah ini, kata Aisyah, Rasulullah memperbanyak subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli di ruku' dan sujudnya. Beliau tidak menyatakan ini diucapkan setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Berarti ini bisa menjadi varian lain dari tasbih. Karena hakikat dari tasbih itu adalah kalimat apa? Subhanakallahumma atau subhanallah, itu semua adalah tasbih sama. Sehingga mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu sudah mencukupi. Karena itu adalah tasbih itu sendiri. Seperti itu ya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Taib, faedah yang ketiga berkaitan dengan fikih hadis ini, diperbolehkan untuk bertasbih more than 3 times dalam satu ruku' atau satu sujud. Diperbolehkan bertasbih lebih dari 3 kali saat ruku' maupun sujud, baik dengan subhanallah azim atau subhanallah a'la di ruku' dan sujud, atau dengan yang ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah memperbanyaknya. Maka memperbanyak berarti unlimited. Seandainya ini limited, terbatas sampai 3, maka mestilah Aisyah akan menyebutkan paling maksimal 3. Dan kalau udah 3 ya udah jangan seterusnya gitu. Tapi enggak, Aisyah radhiyallahu anha mengistirsal, yaitu membiarkan begitu saja, memperbanyak. Berarti memperbanyak ini tanpa limit. Nah, kalau misalnya kita sholat berimamkan imam yang cukup lama bacaannya, ya kan? Misalnya sholat subuh, bacaannya lama. Kemudian ruku'nya lama. Kalau kita mencukupkan subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, diam. Boleh enggak kita sambung terus subhanarabbil azim? Boleh. Tapi bolehkah kita sambung juga dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli? Boleh, perbanyak, silakan. Asal pas imam bangkit dari ruku', selesai kita baca, kita ikutan bangkit dari ruku'. Begitu. Rasulullah SAW pernah sholat bersama siapa ya? Anda lupa, Anas bin Malik atau lainnya lupa. Apa Abu Sa'id Al-Khudri atau lainnya, pokoknya lagi di tempat Nabi SAW, atau Ibnu Abbas atau Anas bin Malik, saya lupa. Al-muhim ketika itu Nabi SAW baca Al-Fatihah di salat malam. Makmumnya sahabat. Dari salat malam boleh berjamaah sesekali. Nah, kemudian beliau membaca Alif Lam Mim Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikira paling berapa ayat doang gitu. Ternyata satu surat. 286 ayat dalam satu rakaat. Paling habis ayat terakhir, wansurna 'alal qaumil kafirin, paling habis itu apa? Allahu Akbar gitu ruku'. Ternyata nyambung langsung ke surat An-Nisa. Paling An-Nisa selesai. Ternyata nambah lagi surat Ali Imran. Itu berapa juz kira-kira? 5 juzan. Rakaat pertamanya itu. Rakaat pertamanya 5 juz. Terus ruku', kata sahabat itu, ruku'nya beliau tidak jauh beda durasinya dengan berdirinya beliau. Kira-kira orang zaman sekarang tahan nggak dengan sholat seperti itu? Yakin nggak tahan? Walaupun ustadz, apalagi ustadznya perutnya gede, nggak tahan itu. Mulai pas ruku, pusing itu langsung darahnya ke otak semua, ke ini. Nggak tahan. Nah kemudian ruku setara dengan mirip dengan 5 juz baca Quran, itu gimana itu? Butuh sejam lebih. Oke.
Kalau misalnya rukuknya sampai segitu, kira-kira gimana? Bacanya apa? Ya ini banyak baca tasbih. Banyakin baca tasbih gitu. Ya, tapi ini nggak terjadi, nggak bisa terjadi zaman sekarang. Nggak bisa, susah orang berjamaah, taraweh atau salat malam sama istri lagi. Waduh, masya Allah. Jangankan sama istri, jemaah masjid aja, salat subuh, habis salat dhalin, amin, alif lam ra. Wah, udah komplain orang-orang. Udah mulai batuk, pilek, langsung flu, langsung kayak COVID datang lagi gitu. Nggak beda. Oke. Jadi boleh memperbanyak baca tasbih. Taib. Ada satu kalimat zikir dalam rukuk dan sujud selain Subhanallahil azim, Subhanallahil a'la dan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apalagi? Tapi ini tasbih juga. Silakan. Ada yang bisa jawab enggak? Yang bisa jawab boleh makan bakso sekarang kalau ada. Subuh Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Subuh Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, itu. Subuh Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Taib, ini bisa enggak menggantikan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli atau Subhanarabbil a'la atau Subhanarabbil azim? Bisa enggak? Bisa atau tidak? Bisa nggak menggantikan tasbih-tasbih ini? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena diawali dengan subuh. Yaitu ini adalah bentuk apa? Mentasbih, bertasbih sama, bertasbih. Subuh Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Oke, gitu. Jadi paling minimalnya Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanallahil a'la itu paling minimal. Mau tambah dengan subuh Qudus dan seterusnya boleh. Mau tambah dengan ini boleh juga. Begitu, ya. Taib, apa sih arti tasbih itu sendiri? Tasbih adalah tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Itu tasbih. Dari subhan rabbil azim, subhan. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Allah tidak punya kurang-kurang. Allah tidak ada kurangnya. Allah tidak ada aibnya, semuanya baik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala maha baik dengan segala nama dan sifatnya. Itu makna tasbih. Itu makna tasbih. Makanya kalau misalnya kita saat naik kendaraan, ketika melonjak atau ketika naik ke atas, baca apa? Allahu Akbar. Karena Allah Ta'ala lebih besar daripada tanjakan ini. Gitu. Ini nggak ada apa-apanya. Allah yang lebih besar. Kan ketika kita naik kan perasaan kita tuh kayak high gitu, tinggi gitu loh. Maka jangan sombong, jangan. Allah Ta'ala jauh lebih, Allah Ta'ala Allahu Akbar, lebih besar dari segalanya. Ketika turun, baca apa? Subhanallah. Karena turun itu kan menunjukkan perendahan. Ada sisi kekurangan gitu. Maka kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada kurang-kurangnya gitu loh. Itu makna subhanallah saat itu. Ya begitu. Taib, kita lanjut. Lanjut ada pertanyaan nih ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Lanjut aja dulu ya. Witir. Nah ini witir nih. Oke kita lanjut dulu. Ini pembahasan witir saat ini dan nanti insya Allah kedepannya kita bahas lagi insya Allah. Karena witir nih salat malam nih pembahasan yang ada sisi panjangnya. Taib. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla wa annahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau di atas mimbar, bagaimana menurut pendapatmu tentang salat malam?
Beliau menjawab, salatlah 2 rakaat 2 rakaat. Jika kalian khawatir mendekati waktu salat subuh, maka cukup dengan 1 rakaat sebagai witir atas salat yang telah ia lakukan. Ibnu Umar berkata, jadikanlah witir sebagai penutup salat malam kalian. Oke, taib. Salat malam masna wasna. Salatul lail, ada istilah namanya salatul lail. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Pada asalnya begitu. Namun ada hadis lain yang insyaallah tidak bisa saya sediakan sekarang. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya salat malam itu bisa digabung gitu kata sebagian ulama, yaitu 5 rakaat gitu dengan witir ya. Nah, tapi asalnya salat itu kan asalnya salat malam atau salat sunnah 2 terpisah, itu asalnya begitu. Ya, asalnya 2 gitu. Adapun kalau sebagian ormas itu 4. Nah, itu nanti kita cari lagi dalilnya insyaallah. Jadi 2. Fa idza khasyiya ahadukum as-subh, jika seorang dari kalian itu khawatir kemasukan waktu subuh karena udah mepet, maka salatlah 1 rakaat, mewitirkan untuk dirinya apa yang sudah disalat. Jadi kalau misalnya udah kepepet ini, bentar lagi subuh nih, kayak enggak bisa kalau 3 rakaat atau berapa rakaat, maka 1 rakaat saja. Jadi kata para ulama, salat witir itu minimal 1 rakaat. Itu sudah mencukupi witir. Namun kalau kita lihat dari konteks hadis ini, tidak pantas seorang muslim salat witir cuma 1 dalam kondisi lowong, dalam kondisi berluang. Karena hadis ini konteksnya adalah fa idza khasyiya ahadukum, ya dalam kondisi khawatir, takut masuk waktu subuh. Jadi udah 1 rakaat saja. Begitu. Jadi kalau misalnya dia sebelum tidur nih mau witir, 1 rakaat doang, walaupun sah, tetapi kurang pantas gitu, kurang pantas. Ya, karena 1 rakaat ini available dan dibolehkan karena ada konteks, yaitu di penghujung waktu malam menjelang subuh. Takut udah masuk waktu subuh duluan. Jadi cukup 1 rakaat saja. Dan kemudian hadis Nabi SAW lainnya, atau bukan hadis Nabi lainnya, kalimat berikutnya, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Akhir salat kalian di malam hari itu witir. Taib, hadis ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dibincangkan ya, karena berkaitan dengan witir itu panjang sekali ya. Taib, kita coba membahas dulu hadis ini sebentar. Jadi ada beberapa faedah. Di antaranya pertama, diperbolehkannya salat witirnya 1 rakaat. Kemudian yang kedua, istilah salat malam kita perlu pelajari. Jadi ada namanya salat malam, ada namanya salat witir. Sebenarnya ada namanya salat malam, ada namanya salat tarawih, ada namanya salat tahajud, ada namanya salat witir. Gitu, ada salat malam, salatul lail atau qiyamul lail, salat malam. Ada yang namanya salat tarawih, ada yang namanya salat tahajud, dan ada yang namanya salat witir. Salat lail atau qiyamul lail, sebagian ulama mengkategorikan apapun salat sunnah non rawatib yang dilakukan di malam hari, maka ini masuk dalamnya salat malam. Apapun salat sunnah non rawatib yang dilakukan pada malam hari, maka ini termasuk salat malam secara umum. Pertanyaan saya kemudian, salat qabliyah subuh kan masih gelap. Ini termasuk salatul lail bukan? Qiyamul lail bukan? Enggak, karena sudah masuk waktu subuh dan bukan di kategori malam. Masuknya ini fajar atau subuh. Baik, pertanyaan berikutnya.
2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Termasuk qiyamul lail bukan? Bukan, masuk rawatib. Kalau kita sholat 2 rakaat, bukan ba'diyah maghrib, tapi memang kita maghrib udah, ba'diyah sudah 2 rakaat. Terus kita sholat aja mutlak gitu 2 rakaat, pengen aja sholat di antara maghrib sama isya. Apakah ini merupakan sholat malam atau bukan? Jawabannya kata para ulama, iya. Kata sebagian ulama, iya. Ini termasuk sholat malam dengan dasar bahwasanya sholat lail adalah sholat yang dilakukan di waktu malam, yang bukan sholat fardu dan bukan sholat rawatib. Qobliyah atau ba'diyah bukan. Tapi sholat mutlak. Gitu. Tapi nilai sholat malam antara maghrib isya dengan nilai sholat malam antara isya sama subuh beda. Nilainya beda. Kalau sholat antara maghrib sama isya itu nilainya sholat mutlak namanya. Kategori sholat malamnya ini hanya karena pembahasaan aja yang memang sudah malam hari. Ya, begitu. Tapi kemudian kalau sholat 2 rakaat setelah isya, setelah ba'diyah 2 rakaat itu masuk sholat malam bukan? Iya, jelas masuk sholat malam. Oke, itu sholat malam ya. Sholat tarawih sholat malam bukan? Ya iyalah, karena dilakukan di malam hari. Sholat tahajud sholat malam bukan? Ya iyalah. Sholat witir sholat malam bukan? Iya. Tapi kalau sholat jenazah pas malam hari, ini sholat malam bukan? Kalau ini seperti nggak pernah disebut sholat malam, karena jarang juga jenazah di sholat di malam-malam, jarang. Oke. Kemudian sholat tarawih. Tarawih ini mengandung witir biasanya. Kadang tidak mengandung witir, terserah. Ya. Kadang-kadang kan ada orang tarawih ikutan, tapi pas mau witir dia keluar karena pengen witir ntar aja pas tahajud. Nah gitu. Nah, salat tarawih ini termasuk salat malam. Tapi tarawih ini disyariatkan kapan? Hanya saat bulan Ramadan saja. Oke, maka namanya tarawih karena berasal dari kata rohah, rehat, nyantai. Karena itulah antara rakaat 2 rakaat terus ke rakaat berikutnya itu kan ada jeda. Itu sunnahnya adalah sebenarnya nyantai dulu. Ya, cuman tradisi kita itu agak sulit, kalau terlalu lama nyantai agak sulit, sebagian masjid nggak mau nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan minallahi wa ni'mah. Iya, imamnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fadlan minallahi wa ni'mah. Bilalnya udah fadlan dulu. Ya, padahal kan nggak aji itu sholatnya jadinya. Nah, itu sholat tarawih asli begitu, nyantai dulu antar rakaat. Orang yang mangkir atau keluar sebelum witir karena pengen witiran nanti pas di seperti malam terakhir sendiri aja, itu sah nggak disebut tarawih? Sah, tetap disebut tarawih karena dia mendapatkan inti tarawih itu berjamaah salat malam di malam hari, ya, dalam rangka salat malam itu udah termasuk walaupun nggak ikutan witir. Terus ada salat tahajud. Salat tahajud ini salat malam baik dengan witir atau tidak yang dilakukan setelah apa? Setelah witir enggak, dilakukan setelah bangun tidur. Misalnya witirnya sebelum tidur. Terus bangun jam 3 pagi. Pengen salat malam lagi. Maka itu namanya salat apa? Tahajud. Salat malam juga iya, salat malam iya. Salat tahajud gitu. Jadi salat tahajud termasuk salat malam. Baik dengan witir ataupun tidak. Tapi yang keempat, salat witir. Salat witir disebut witir karena ganjil. Ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Yang kalau misalnya sampai 3 atau 5 itu berarti lanjut gitu. Salamnya cuma sekali doang terakhir itu. Begitu lanjut. Iya 1. Jadi 1. Rakaat. Hah? Enggak.
Enggak. Full langsung. Khamsan, iya, full. Tapi sebagian ulama mengatakan pemisahan itu boleh berdasarkan hadis ini kalau niatan dari awal witir. 2 2 1. Tapi wallahu alam saya lebih condong ke zahir lafalnya itu langsung kayak 3 karena disebut 3 maka langsung 3. 5 maka langsung 5. Gitu. Begitu. Sama apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Antar malam beda-beda. Ya silakan, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lah nggak apa-apa itu. Nggak masalah. 5 apa? 21. Silakan. Nggak apa-apa. Ya seperti itu ya. Taib, mungkin kalau pertanyaan dipersilakan. Kalau untuk witir nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita rutinkan sholat witir sebelum tidur malam karena tidak bisa bangun di malam hari? Jazakallahu khairan. Iya itu justru itu anjuran Nabi juga, yaitu ij'alu akhir salatikum fil lail witra. Jadikanlah salat akhir kalian di malam hari itu witir gitu. Itu include di situ anjuran kalau memang nanti di seperti malam atau kemungkinan kurang bangun atau enggak bangun, maka lebih dianjurkan apa? Sebelum tidur. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdal? Salat witirnya itu sebelum tidur atau tahajud nanti di akhir malam? Jawabannya itu dilihat dari Anda. Ya. Kalau ada probabilitas nanti seperti malam terakhir enggak bangun, maka sebelum tidur lebih afdal dan itu perintah Nabi juga. Tapi kalau misalnya ternyata Anda akan bangun, makanya lebih afdal nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa ada doa setelah witir yang bisa didawamkan? Jazakallahu khairan. Doa setelah witir yang bisa dilakukan selalu gitu. Yang penting bukan doa asgil tadi, itu pasti jangan ya. Bukan subuh kudus, Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus, dan di kalimat ketiganya agak dikencangkan sedikit suaranya, ditinggikan sedikit. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, nah gitu. Nah, ahlul bid'ah itu biasanya ada apa-apa ditambah aja tuh. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Fadlan minallahi, begitu lagi Fadlan minallahi. Kalau udah selesai. Itu biasanya gitu. Subhanallah itu nambah-nambahin. Ada aja udah bener Subhanal Malikil Qudus, tambah lagi Subhanal Malikil Ma'bud, kosakata lagi tambah tuh. Ada aja tuh orang-orang kalau udah kebiasa bid'ah, itu kayak nggak cukup dengan sunnah, kayak kurang. Itu intuisi bid'ahnya luar biasa. Inovasi tiada henti ya. Begitu. Jadi cukup aja apa yang dari Nabi SAW. Subhanal Malikil Qudus. Gitu. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu? Cukup? Iya, cukup. Itu doa yang memang mudawamah yang tadi sunnah gitu. Adapun kalau emang situ mau doa lagi apa bebas, doa mutlak bebas, tidak dikhususkan, terserah bebas. Begitu. Berarti setelah sholat witir, doa yang barusan tadi, setelah itu baru berdoa yang terserah. Iya, terserah. Itu yang terus. Doa pada saat sujud, di setiap sujudnya dalam witir itu gimana sih? Enggak apa-apa, setiap sujud, bahkan hanya witir saja. Setiap sujud dalam sholat apapun dianjurkan doa. Nabi SAW kan nyuruh, yaitu yang paling dekatnya antara hamba dengan Allah Ta'ala kan di waktu sujud, maka perbanyaklah sujud, perbanyak doa di waktu sujud. Itu global untuk semua sujud.
terutama sholat sunnah. Karena sholat sunnah kita lebih bebas sholat sendiri, perbanyak dan tidak memperbanyak di salah satu sujud saja. Misalnya di sujud terakhir itu paling banyak enggak. Yang sebaiknya adalah balance, perkirakan aja, jangan domplang salah satu sujud terus sujud terakhir lama banget itu enggak. Apalagi kalau dia jadi imam tarawih misalnya, pas witir terakhir lama banget sampai orang ngira ini mati kayaknya orang. Gitu, jadi kelamaan. Enggak gitu. Balance. Kalau imam mau banyak doa pas sujud, ya udah dia semua sujud itu balance aja gitu, enggak mengkhususkan di sujud tertentu. Begitu. Tapi kalau di tasyahud akhir mengkhususkan banyak doa, itu memang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tasyahud akhir gitu. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau imam udah tasyahud akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum mau doa sendiri, itu sebagian ulama membolehkan menunda salam agak nantian. Paham nggak? Tapi kalau saya nggak gitu, cuman sebagian ulama membolehkan. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat fardu atau salat sunnah. Terus antum masih ada pengen doa di akhir tasyahud ini, pengen ada doa lagi yang belum terucapkan, antum diperbolehkan kata sebagian ulama untuk doa dulu aja. Karena ini final udah selesai imam. Dia boleh baca doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi yang lebih rajih ikut imam. Anda nggak bisa mengatakan lebih rajih, mana lebih cocok, lebih milih itu aja. Dulu mungkin tahun 2005 atau 2006, Anda ke majelisnya Ustaz Abdul Hakim Abdad dulu. Itu ketika ada sesi tanya jawab, Ustaz ya pakai kertas. Ustaz, kalau misalnya kita tasyahud akhir, itu kalau misalnya imam udah salam, apakah kita harus langsung ikut salam, kata beliau? Kalau misalnya antum tasyahud akhir baru asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham enggak maksudnya? Ya enggak tahu apakah beliau beda pendapat sekarang, tapi dulu ketika itu Anda benar-benar ingat beliau berkata begitu. Artinya antum tasyahud akhir dan antum terlambat, antum masih assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, maka antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut imam seperti imam setelah langsung gitu. Ya Anda lebih cocok begitu. Tapi sebagian ulama membolehkan untuk antum istirsal dan lanjut. Terutama kalau itu adalah syahadat atau belum boleh dilanjutin. Cuman Allah alam ana lebih ikut imam itu. Gitu Allah alam. Ya seperti itu. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.